Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu semuanya. Jumpa lagi dengan saya Alvina di acara Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang edisi Ramadan 1447 Hijriah. Dan sore hari ini kita sudah berjumpa lagi dengan Bunda yang cantik sekali. Beliau Ibu Sumarni Aini Habibah, SSM Hum, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang. Selamat sore, Bunda. Selamat sore, Mbak Alvina. Happy hari ini? Yes, I'm happy. Happy sekali dan masih semangat puasanya. Semuanya juga harus semangat. Baik, kalau kemarin nih kita sudah ngobrol tentang program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang. Nah, pada sore hari ini kita mau ngobrolin tentang perempuan. Kebetulan nih hostnya dan juga pembicaranya gitu ya, sama-sama perempuan. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang perempuan. Jadi ngobrolin tentang perempuan nih, Bun. Perempuan dan demokrasi. Itu posisinya seperti apa sih? Boleh dijelasin? Terima kasih Mbak Alvina. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah. Senang sekali ya untuk kesekian kalinya jumpa lagi dengan Mbak Alvina dengan sahabat Bawaslu masih dalam keadaan puasa dan senantiasa sehat ya. Amin. Menarik sekali Mbak Alvina kalau kita berbicara tentang perempuan. Tema-tema perempuan itu sangat seksi dan menarik gitu kan, menarik sekali perhatian. Bagaimana sih positioningnya ya, posisi perempuan dalam konteks politik ya dan demokrasi. Ya kan? Apakah yang berhak menjadi kontestan gitu kan pada pemilu maupun pilkada itu hanya laki-laki saja, ya kan? Apakah perempuan tidak ada bagian, tidak bisa ambil andil ya kan dalam panggung politik. Nah, kalau regulasi hari ini tentang partai politik pun sudah jelas ya, ada kuota 30% untuk perempuan. Negara sudah mengakui ya bahwa ada andil perempuan di situ 30%. Dalam sisi penyelenggara seperti KPU, Bawaslu maupun di lembaga-lembaga publik lainnya pun demikian. Memperhatikan 30% perempuan. Jadi ada keistimewaan untuk perempuan didorong untuk maju menduduki jabatan-jabatan publik yang strategis. Karena apa? Memberikan warna kebijakan yang pro terhadap kaumnya, perempuan. Siapa lagi Mbak Alvina yang akan tahu secara detail kebutuhan perempuan, situasi batinnya perempuan kalau bukan perempuan itu sendiri. Betul nggak? Betul. Iya. Nah, maka dalam konteks panggung politik dan demokrasi, laki-laki dan perempuan itu sama, setara. Undang-undang dibuat pun untuk laki-laki dan perempuan, bukan undang-undang pemilu khusus untuk perempuan, undang-undang pemilu khusus untuk laki-laki, tidak kan? Jadi sama setara, kita kedudukannya sama setara. Izin Mbak Alvina dan sahabat Bawaslu, saya akan membacakan sebuah ayat ya, karena di momen Ramadan kita bisa korelasikan dengan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Yang artinya, dan barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sementara ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Quran surat Al-Mu'min ayat 40. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'din. Artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan firman-Nya, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan
amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Quran surat Ali Imran ayat 195. Nah, dalam konteks fikih juga ya, kepemimpinan perempuan di bidang politik perspektif fikih Islam juga disebutkan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, dalam konteks ini Al-Quran ya kan, sebagai petunjuk hidup manusia di dunia ini sudah menjelaskan secara terang benderang, amal soleh, perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh laki-laki perempuan itu sama saja di mata Tuhan. Jadi apabila seorang perempuan ingin berkontribusi membangun bangsanya dengan perilakunya, dengan kontribusinya menjadi pemimpin, menjadi petugas, itu kan hal kebaikan ya kan? Ya, betul. Itu sama, punya hak yang sama. Artinya laki-laki dan perempuan punya hak politik yang sama. Begitu Mbak Alvina. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang pemilu dan juga pilkada tahun 2024 Ya. gitu ya Bun. Nah, sebenarnya gimana sih partisipasi perempuan itu sendiri? Kan kalau secara regulasi itu kan ya posisinya sama, Ya. setara gitu, gak ada pembeda laki-laki maupun perempuan, dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bunda tadi bahwa memang dijamin nih partisipasi perempuan tuh 30%. No kompromi ya. No kompromi 30%. Tapi kenyataannya nih implementasinya gimana gitu di pilkada sama pemilu tahun 2024 gitulah. Perempuan sebagai kontestan politik, dan juga yang menarik nih posisi perempuan sebagai pemilih nih, gimana? Boleh dijelasin Bunda? Sedikit ya, saya akan jelaskan dengan cepat karena waktu berbuka sebentar lagi, begitu kan? Terkait dengan pertanyaannya Mbak Alvina, pertama dari sisi tahapan dulu. Pada saat pencalonan, ya kan? Pencalonan perempuan memiliki posisi, punya daya tawar yang tinggi. Jadi misalkan partai politik mendaftarkan calon-calonnya tidak terpenuhi 30% perempuan, mati semuanya para calon. Begitu. Gitu, ya. Iya. Jadi harus 30% itu terpenuhi, ya kan? Nah, makanya yang sedikit ini bisa mematikan yang banyak. Kekuatannya, keistimewaannya itu, nah kan. Nah, dan itu berdasarkan hasil pengawasannya jajaran Bawaslu di Kabupaten Magelang semuanya terpenuhi sesuai ketentuan, sesuai dengan regulasi. Kemudian pada sisi penyelenggara pun di tingkat Kabupaten Magelang ya, di wilayah Kabupaten Magelang misalkan jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, Panwaslu TPS 30% terpenuhi. Kita menjaga itu benar-benar. Jadi memberikan mendorong perempuan terwakili. Perempuan 30% terwakili, tapi PR-nya adalah kami misalkan pada saat rekrutmen itu harus mendorong perempuan yang tetap berkualitas. Jangan hanya asal kuota saja, tapi dia memang dia pejuang, artinya bisa bekerja seperti itu. Kemudian dalam konteks apa lagi? Kontestan terpenuhi ya 30%-nya. Kemudian penyelenggara terpenuhi. Kemudian dari segi pemilih di Kabupaten Magelang, data pemilih DPT-nya, daftar pemilih tetapnya di Kabupaten Magelang, 50% lebih kan perempuan, ya kan? Bahkan pengguna hak pilihnya ketika datang ke TPS pun 50% lebih itu perempuan. Nah kan, itu luar biasa. Tapi masalahnya Mbak Alvina ada PR. Dari sekian banyaknya perempuan sebagai pemilih, apakah itu sudah berkorelasi dengan hasil pemilunya? Iya, betul. Banyak nggak sih perempuan yang jadi gitu. Nah, penasaran juga nih, hasilnya tuh seperti apa? Kira-kira yang jadi tuh ya sama kayak tadi nih 30% apa enggak sih Bun? Kira-kira? Jadi kalau kursi DPRD di Kabupaten Magelang ada 50 kursi.
hasil akhirnya itu hasil pemilu ada 5 perempuan yang duduk di parlemen. Oh, ada Di kursi 5. DPD ada 5 dari 50. 5 dari 50 kursi. Jadi berapa persen itu? Berarti sekitar 10%. Belum ada 10% aja. 30% ya. Belum ada 30%. Sebenarnya ini jadi PR gak sih, Bun? Iya. PR buat Bawaslu juga, buat penyelenggara pemilu peserta juga. Jadi kenapa juga ya, maksudnya 50% perempuan, tapi yang jadi nih juga nggak nyampe 30, apalagi mau 50 lah, berarti 30% aja nggak nyampe, cuma 10% seperti itu. Ya, ini menjadi koreksi bersama sih ya. Setiap Bawaslu, saya pribadi diundang untuk FGD dengan para teman-teman perempuan itu selalu berpikir, kenapa kita perempuan keterwakilannya kecil sekali? Apakah perempuan itu tidak lagi mengidolakan perempuan? Kan? Perempuan tidak memilih perempuan itu sendiri untuk dijadikan wakilnya. Padahal tadi kita ngobrol, siapa yang paling tahu kebutuhan perempuan? Yaitu perempuan sendiri. Tapi itu tidak berkorelasi ya dengan hasil pemilu. Tidak masalah karena lagi-lagi memilih adalah hak ya. Mau memilih siapapun itu adalah hak mereka. Nah, hasil akhirnya sih kita menjadi PR bersama terutama ini para aktivis perempuan di luaran, bagaimana menggerakkan perempuan agar keterwakilannya lebih banyak. Kalau semakin banyak perempuan, semakin banyak yang mendengarkan kebutuhan perempuan, maka kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pun pro terhadap perempuan. Begitu Mbak Alvina. Oke, terima kasih banyak nih Bunda. Sore hari ini kita sudah membahas tentang perempuan dan demokrasi. Oke, Bunda mau closing dulu? Oh ya, terima kasih kepada sahabat Bawaslu, pemirsa Ngabuburit Bawaslu Kabupaten Magelang. Terima kasih sudah membersamai kami, selalu mengajak kepada perempuan-perempuan untuk tetap semangat dan tetap berdaya agar kita bermanfaat untuk umat, bangsa, dan agama. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda sudah bersama kita, dan buat sahabat Bawaslu semuanya, buka puasa udah bentar lagi. Selamat. Kolaknya sudah ada. Kolaknya sudah siap. Selamat berbuka puasa, dan jangan lupa untuk saksikan terus Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.